بسم الله الرحمن الرحيم. وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما. وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا، وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا. صدق الله العظيم. Aku punya banyak bahan sutra seperti ini, dan aku akan menjualnya kepada Anda dengan harga yang sangat murah dan tidak akan pernah Anda temukan di pasar lain. Uangnya telah saya siapkan. Tolong Anda siapkan saja barangnya, sementara saya sembahyang untuk dewa. Seperti yang Anda inginkan, tuanku saudagar yang mulia. Baiklah. Akan aku sisipkan bahan-bahan yang lusuh ini di antara bahan-bahan yang banyak ini, sehingga dia tidak memperhatikannya. Bertakwalah kepada Allah, wahai penjual. Apa kau akan mengkhianati orang yang telah memberimu amanah dan curang dalam berdagang? Apa urusanmu, hai orang kulit hitam? Dalam berdagang sangat dibutuhkan kepintaran. Tidak, berdagang adalah amanat. Caramu bicara seperti orang yang mengaku sebagai nabi saja. Pergilah kerjakan urusanmu sendiri. Dan awas, jika kamu ceritakan apa yang kamu lihat atau dengar, akan aku bunuh kamu. Aku bersumpah atas nama dewa. Aku akan mengambil untung yang sangat besar dari bahan-bahan ini. Wahai Tuhan yang agung, kenapa engkau berhenti membantuku dalam tindakan pencurianku? Sehingga aku tidak menemukan apa atau siapa yang dapat aku curi. Aku sangat kelaparan, sampai-sampai para penjual makanan selalu memperhatikan barang mereka. Kenapa engkau tidak membantuku, wahai Tuhanku yang Maha Agung? Aku sungguh tidak mengerti. Karena kamu tidak membawa kurban-kurban untuk dewa. Selamatkanlah aku, Ibu Pendeta. Tolonglah aku. Aku bersumpah, setiap aku mendapatkan rizki dengan mencuri, akan aku bawakan seperempatnya. Setengahnya, dan kamu berikan kepadaku. Baiklah, aku setuju. Aku setuju. Wahai Dewa yang agung, aku berdoa kepadamu agar diberikan berkah dalam perdaganganku dan menggandakan keuntunganku. Imbalannya apa, wahai pedagang besar? Dan mengapa tidak Anda sembahkan sesuatu untuk dewa? Aku akan mengunjungimu ke tempatmu dengan membawa kurban. Kemudian kita akan minum anggurmu dan menyaksikan tarian para penarimu. Dewa yang agung, aku sudah berjanji pada pendeta wanitamu dengan segala yang kau sukai, maka berkatilah aku. Wahai Dewa yang agung, berkatilah diriku dan perdaganganku. Ya Dewaku yang agung, berkatilah aku, kabulkanlah permintaanku. Aku akan menepati janji. Separuh dari hasil curian ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengirimkan seorang nabi kepada penduduk kota yang tersebar di antara penduduknya kemaksiatan. Dia berdakwah kepada mereka untuk menyembah Tuhan yang Maha Esa dan tidak ada sekutunya. Nabi mereka mengatakan, "Wahai penduduk kota, wahai anak cucu Samud,
Apakah kalian tidak mengambil pelajaran dari apa yang telah terjadi oleh nenek moyang kalian? Bertakwalah kepada Allah yang Maha Esa, dan bertaubatlah sebelum siksaan Allah turun kepadamu. Sembahlah Allah yang Maha Esa, dan tinggalkan penyekutuan yang kalian lakukan dengan menyembah patung-patung dari batu yang tidak dapat memberi manfaat atau menghindari celaka. Janganlah sebagian dari kalian mencuri sebagian yang lain, dan jangan ada di antara kalian yang berlaku curang terhadap orang lain, dan jangan ada di antara kalian yang membunuh orang lain. Allah menginginkan kebaikan bagi kalian, sedangkan setan menginginkan celaka. Kenapa kalian diam saja ketika kalian mendengar orang ini memburuk-burukan dewa kalian? Kesabaran dewa sudah mulai habis, dan dewa akan menurunkan kutukannya kepada kalian semua. Astaga! Kutukan itu sudah turun padaku, dan uangku sudah hilang. Uangku hilang semuanya. Uangmu hilang, berarti keuntunganku juga hilang. Oh tidak, alangkah besar kerugianku. Kutukan dewa sudah turun kepada kita. Bunuh dia! Wahai kaum, dia tidak mengatakan kecuali kebenaran, dan dia tidak menyuruh kecuali pada kebenaran. Dan semua yang telah terjadi pada kalian hanyalah hasil dari perbuatan buruk kalian. Bunuh saja dia. Tidak, usir saja dia dari kota kita. Karena sejak dia datang ke kota kita, banyak musibah yang menimpa kita semua. Kita gali lubang dan masukkan dia ke dalamnya. Usulan ini baik. Mari kita gali lubang dan masukkan dia agar mati kelaparan dan kehausan. Biar dia sengsara. Cepat, cepat! Selesaikan penggalian ini. Apakah kalian akan menggali lubang ini sepanjang hari? Pekerjaan kami sudah selesai. Dan sepertinya lubang ini sudah cukup dalam. Masukkan dia ke dalam lubang. Dan cepat kalian tutup lubang itu dengan batu besar ini. Wahai penduduk kota, wahai anak cucu tamu, laknat Allah telah turun kepada nenek moyang kalian karena mereka mengganggu nabi mereka. Kalau kalian tidak mau menurut hidayah yang dia bawakan, janganlah kalian mengganggunya. Biarkan saja dia, jangan ganggu dia. Biarkan dia pergi meninggalkan kota. Kita biarkan dia keluar kota, agar dia kembali 1 atau 2 hari kemudian. Dan kutukan dewa akan turun kembali kepada kami. Pendeta perempuan dan dewa pasti akan marah kepada kita. Wahai hamba sahaya, jika kamu tidak diam, maka kami akan memasukkan kamu ke dalam lubang itu. Kemudian kami bayar hargamu kepada tuanmu. Ide bagus. Masukkan dia juga ke dalam lubang ini. Jangan lupa batunya. Hebat, hebat. Alangkah baiknya perbuatan ini. Dewa sudah ridho kepada kita semua. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah yang telah memberi rizki pada burung di langit dan ulat di tanah. Anda selalu datang tepat waktu. Janji itu adalah sebuah amanah, wahai tukang roti. Saya lihat Anda hari ini membawa 2 kali lipat jumlah kayu yang biasa. Ambillah secukupnya. Nanti sisanya akan aku jual lagi. Karena aku sedang butuh uang. Tidak, saya akan mengambil semua kayu ini. Karena jumlah kayu ini 2 kali lipat, maka saya akan membayar 2 kali lipat pula. Ini uangnya, terimalah. Terima kasih Papa buat roti. Tunggu, ada hadiah untuk Anda. Dengarlah, aku akan membunuhmu. Punya roti dengan banyak, terimalah.
Terima kasih banyak, wahai orang baik. Oh iya, apakah kau sudah dengar tentang orang yang dimasukkan ke dalam lubang kemarin? Tidak, aku tidak mendengar apa-apa. Demi Allah, saya percaya dengan apa yang dikatakan orang itu. Dan saya percaya dia adalah seorang nabi. Tapi saya tidak berani untuk membela. Seperti yang kamu katakan, wahai budak kita. Apa manfaat makanan dan minuman yang aku bawa? Bagaimana aku akan sampaikan pada Nabi, sedangkan sumur ini tertutup dengan batu besar? Penduduk kota ini telah berkumpul dan bersatu untuk meletakkan batu besar di atas sumur ini. Bagaimana aku bisa menggesernya sendirian? Barang siapa yang meminta pertolongan Allah, Allah akan menolongnya. Bismillah. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Akhirnya terbuka juga. Wahai Nabi Allah, aku membawa makanan dan minuman untukmu. Dan insya Allah, aku akan melakukan hal yang sama setiap harinya. Apakah menurut kalian, dengan hanya mempercayai Nabi dan beribadah kepada Allah, itu sudah cukup agar kita semua selamat dari murka Allah? Demi Tuhan, tidak. Seharusnya kita keluarkan orang itu dari lubang. Benar, seandainya kita mau bersatu, aku yakin kita pasti akan mampu mengeluarkannya dari lubang itu. Kemudian penduduk kota akan mengelilingi kita dan menghabisi kita. Duduklah, duduklah wahai anakku. Duduklah. Setelah sekian lama, hamba tersebut selalu melakukan kebiasaannya, di mana dia mengambil kayu, kemudian menjualnya untuk membeli makanan dan membawakannya kepada Nabi. Sampai suatu hari, hamba tersebut merasa lelah. Dia berbaring untuk tidur sebentar. Kemudian Allah menutup telinganya hingga dia tertidur selama 7 tahun. Kemudian dia terbangun dan bergerak, lalu tertidur kembali selama 7 tahun. Dalam 7 tahun itu banyak yang terjadi. Bismillahirrahmanirrahim. وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين صدق الله العظيم. Apa kau mendengar apa yang terjadi? Aku dengar. Penyakit aneh apa ini yang hampir memusnahkan seluruh penduduk kota? Dukun perempuan itu telah mati bersama putri-putrinya. Kita harus segera mengeluarkan Nabi itu dari sumur sebelum azab Allah turun pada kita. Apakah kalian semuanya yakin bahwa dia masih hidup? Kami menunggu kabar yang pasti darimu. Ayo kita lihat. Kalau dia masih hidup, maka kita harus mengeluarkannya. Tapi kalau dia sudah mati, kita kuburkan jasadnya. Allahu Akbar, ternyata Nabi masih hidup. Pegang tali ini. Aku akan turun untuk mengeluarkannya. Kemudian Nabi pun menetap bersama mereka. Setelah sekian lama, Nabi mengajarkan mereka agama. Ketika dia bertanya tentang orang hitam itu, mereka mengatakan bahwa dia melarikan diri. Kami tidak pernah bertemu lagi dengannya.
Tiba-tiba dia menghilang. Aku pikir dia lari dari tuannya. Oh, apa kabar? Kemana saja kau selama ini? Aku tertidur di bawah pepohonan. Jadi maksudmu selama 14 tahun kau tertidur? Apa? Kau bilang 14 tahun? Lihatlah, rambut putih yang ada di jenggot dan kepala, dan semua kerutan yang ada di wajahmu. Kamu dari mana saja? Dulu sang nabi selalu bertanya tentang dirimu karena kau menghilang tiba-tiba. Nabi? Di mana dia sekarang? Dia sudah meninggal. Hanya Allah yang maha kekal. Tuanmu juga sekarang sudah meninggal. Kemarilah anakku. Ceritakan apa yang telah kau alami. Akan kami ceritakan apa yang telah terjadi pada Nabi. Dan bagaimana kami mengeluarkannya dari sumur. Subhanallah. Jadi ternyata aku sudah tidur selama itu. Ya, subhanallah. Maha suci Allah. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. صدق الله العظيم.